Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Om Sugi percaya bersama Yesus pasti luar biasa. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema bukan pertobatan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, sehingga pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini memampukan kami untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami kerjakan. Terima kasih pengurapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, pertama-tama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus." Setelah kaum Israel tahu dari apa yang disampaikan Paulus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, mereka terharu, mereka hancur hati, dan akhirnya mereka sadar dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan mereka. Adik-adik, pertobatan adalah langkah pertama yang kita ambil untuk menerima keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang berarti perubahan pola pikir. Jadi metanoia adalah perubahan pola pikir dari cara berpikir yang lama, yang tidak benar, menjadi pola pikir yang benar, pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Pola pikir yang benar atau yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan membentuk cara hidup kita yang diubahkan semakin hari, semakin baik dan benar, dan pada akhirnya karakter kita semakin serupa seperti karakter Tuhan Yesus Kristus. Dulu tidak pernah berdoa, sekarang berdoa. Dulu tidak pernah baca Alkitab, sekarang baca Alkitab, ya. Dulu mungkin tidak sabaran, emosional, ngamuan, sekarang menjadi orang yang sabar. Dulu pelitnya luar biasa, sekarang suka memberi. Dulu jahat, sekarang baik. Ada sebuah perubahan menuju kebaikan dan kebenaran. Ya. Sekarang ini banyak orang yang mengaku sudah bertobat, tetapi sebenarnya pola pikir mereka masih belum berubah, tetap sama seperti yang dulu. Dan akhirnya kita bisa melihat cara hidup dan karakter mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Jadi saat pagi hari ini kita akan belajar apa yang bukan pertobatan. Ya, sekali lagi, yang bukan pertobatan. Kelihatannya sih mirip-mirip bertobat, tetapi itu bukan pertobatan. Baik, yang pertama, yang bukan pertobatan itu ketika seseorang hanya merasa bersalah. Tak seorang pun yang bertobat, kecuali mereka pertama-tama merasa bersalah akan dosa-dosa mereka. Tetapi tidak semua orang yang merasa bersalah itu benar-benar bertobat. Ya.
Om Sugi akan berikan sebuah contoh tentang seorang yang bernama Felix ya. Nanti coba adik-adik baca selengkapnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Paulus sering memberitakan Injil kepada Felix dan Drusilla. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 24, nanti ada nama Felix dan Drusilla. Siapakah Felix? Felix itu adalah seorang gubernur Romawi atas Yudea. Nah, sedangkan Drusilla itu istri dari Felix. Dia dinyatakan bersalah serta tamak, ya, serakah, yaitu dia ingin Paulus menyuap dia dan menunda keputusannya. Nanti coba sekali lagi baca di dalam Kisah Para Rasul 24. Rupanya Paulus ini memiliki uang selama di dalam penjara, ya, mungkin berasal dari warisan dari orang tuanya atau bisa saja bantuan dari jemaat-jemaat, ya. Felix itu sering memanggil Paulus bukan untuk mendengarnya berbicara, tetapi dengan harapan menerima suap. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix itu menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-25. Felix merasa bersalah ketika disampaikan kebenaran, tetapi ia tidak bertobat. Jadi adik-adik, orang yang merasa bersalah belum tentu ia itu bertobat. Itu yang pertama, bukan pertobatan. Yang kedua, bukan pertobatan itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia hanya menyesal atas kesalahannya atau dosa-dosanya. Beberapa orang merasa sangat menyesal karena akibat kesalahan atau dosa-dosa mereka. Ya, atau karena mereka telah ditangkap, karena telah berbuat kesalahan. Ya, banyak orang menyesal bukan karena perbuatan salah mereka, tetapi karena hukuman mereka ketika mereka tertangkap. Kalau kita mendengar berita-berita sekarang ini, banyak orang yang menyebar kebencian di media sosial. Setelah ditangkap atau ketangkap, mereka nangis-nangis minta ampun karena takut dihukum. Tetapi ketika mereka sudah bebas dan dilepas, ya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Itu bukan pertobatan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian." Ya, Om Sugi akan berikan sebuah contoh. Apakah Yudas setelah mengkhianati Yesus dengan menjualnya 30 uang perak kepada imam kepala itu, apakah ia menyesal, adik-adik? Iya, Yudas menyesal. Tetapi apakah ia bertobat? Jawabannya adalah tidak. Jadi, orang yang menyesal belum tentu bertobat. Yesus tidak datang kepada Yesus dan minta ampun atas kesalahannya ketika dia melakukan kesalahan, yaitu menjual Yesus. Dia tidak bertobat, sebaliknya ia pergi dan akhirnya bunuh diri dengan menggantung dirinya. Jadi orang yang menyesal belum tentu mereka adalah orang yang bertobat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang bukan pertobatan, itu hanya mencoba untuk menjadi seorang yang baik. Ya, banyak orang mencoba dengan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi orang yang baik dan merubah cara hidup mereka. Usaha apapun berakar dari kebenaran diri sendiri, itu bukan pertobatan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Orang yang berbuat baik dengan kekuatan diri sendiri bisa saja masih belum bertobat. Tetapi orang yang berbuat baik bukan dengan kekuatan dirinya supaya diselamatkan, tetapi ia sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihinya, memberikan keselamatan, dan telah berbuat baik kepadanya. Ia adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Jadi orang yang berbuat baik supaya diselamatkan, itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi bagi kita, mengapa kita berbuat baik? Karena Yesus terlebih dahulu berbuat baik kita. Dia mati untuk kita, menggantikan kita. Dia menebus dosa kita. Karena kita tahu begitu Tuhan mengasihi kita, makanya kita berbuat baik seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Suatu saat ada seorang yang masih muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan apa jawab Yesus? "Turuti segala perintah Allah." Kemudian orang muda itu berkata, "Perintah yang mana?" Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong, ya, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Tuhan, semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah semua milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Adik-adik, kita melihat orang yang berbuat baik dengan kekuatan diri sendiri, ya bisa saja masih belum bertobat. Contohnya ya orang muda tadi yang datang kepada Yesus. Tetapi orang yang berbuat baik bukan dengan kekuatan dirinya supaya diselamatkan, tetapi ia sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihinya, menyatakan atau memberikan keselamatan, dan telah berbuat baik kepadanya. Ia adalah orang yang mengerti anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Ia berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepadanya, bukan berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bukan pertobatan, yaitu ketika seseorang menjadi agamawi. Adik-adik tahu arti agamawi itu apa? Melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal rohani, tetapi mereka tidak mengerti tujuan yang sebenarnya. Di dalam Alkitab, orang-orang Farisi ini terlalu rohani di dalam tindak tanduk ataupun apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, tetapi mereka tidak pernah bertobat. Ya, kita akan membaca di dalam Matius 3 ayat 7 hingga ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, 'Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang kelihatan rohani, beribadah,
baca kitab suci, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, itu belum tentu sudah bertobat. Ya, contohnya ya orang-orang Farisi tadi, para ahli Taurat juga. Tetapi orang yang bertobat pasti memiliki buah roh. Masih ingat buah roh itu apa? Di dalam Galatia 5 ayat 22 ayat 23 di sana dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kalau orang sudah bertobat dan memiliki buah roh, ya sekali lagi, mereka pasti beribadah, berdoa, sungguh-sungguh baca kitab suci dan berpuasa. Mereka pasti lakukan itu. Ya, jadi bukan kita mau menunjukkan kita beribadah, berdoa, baca kitab suci, kemudian, oh saya adalah orang yang sudah bertobat. Tidak. Ya, tetapi orang yang sungguh-sungguh sudah datang kepada Tuhan, sudah bertobat, pasti memiliki buah roh. Dan orang yang memiliki buah roh pasti beribadah, berdoa, dan melakukan kegiatan rohani dengan segenap hati mereka. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, bukan pertobatan itu ketika seseorang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Mereka hanya tahu saja, ya, tetapi tidak melakukan kebenaran itu, ya. Jadi mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang kebenaran tidaklah menjamin seseorang bertobat, ya. Mempercayai dengan otak dan mempercayai dengan hati itu berbeda, ya. Di dalam Roma 10 ayat 10 di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Adik-adik harus tahu, iblis itu sangat pintar mengenai firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 4, ketika Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh untuk dicobai, dan setelah 40 hari Yesus lapar, maka si pencoba, si iblis itu datang, dan apa yang dia lakukan? Dia pakai firman Tuhan. Hebat. Dia katakan, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Yesus menjawab, ada tertulis, juga dibalas dengan firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Dan iblis kemudian membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Nah, kemudian perhatikan, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dia pakai firman Tuhan lagi. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oh, perhatikan. Tapi Yesus juga pakai firman Tuhan lagi. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kemudian dia tetap pakai firman Tuhan. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ternyata iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kita yang dicobai itu berarti iblis mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Cuman tahu saja. Ya, sekali lagi iblis hanya tahu saja, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya ya, iblis dan kroni-kroninya diusir dari surga. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita berdoa, ya, kita evaluasi apakah kita termasuk orang-orang yang sudah bertobat, ya. Sekali lagi, yang bukan pertobatan. Yang pertama itu hanya merasa bersalah saja, ya. Contohnya siapa? Felix. Ya, dia merasa bersalah, kemudian sudah lain kali aja, Paulus, kamu datang sekarang, tidak usah kita lanjutkan lagi apa yang menjadi pembicaraan kita.
Kenapa? Karena dia maunya disuap, ya, meminta uang sama Paulus, merasa bersalah tetapi belum tentu bertobat. Yang kedua, yang bukan pertobatan itu hanya menyesal saja. Contohnya Yudas. Yudas menyesal tetapi dia tidak pernah bertobat. Ya. Yang ketiga, yang bukan pertobatan itu mereka yang mencoba untuk berbuat baik dengan kekuatan diri sendiri. Ya, siapa? Contohnya orang muda yang kaya itu, ya. Dan selanjutnya, yang bukan pertobatan itu menjadi seseorang yang agamawi, kelihatannya beribadah, kelihatannya rohani, padahal tidak mengerti. Ya, siapa contohnya? Orang Farisi. Dan selanjutnya, yang bukan pertobatan, ya, itu hanya mempunyai pengetahuan kebenaran, ya firman Tuhan, Alkitab, itu saja, pengetahuan tentang itu saja, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan, tidak pernah melakukan kebenaran. Ya, contohnya iblis yang telah jatuh. Saat pagi hari ini adik-adik sudah belajar tentang bukan pertobatan, ya. Oleh sebab itu sekali lagi kita berdoa, kita tidak termasuk kelima golongan yang bukan pertobatan itu. Tetapi kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bulan depan Om Sugi akan berbicara tentang pertobatan yang sesungguhnya itu seperti apa, ya. Baik, itu firman Tuhan yang Om Sugi sampaikan pada saat pagi hari ini. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, mereka adalah orang yang sudah bertobat. Tetapi Tuhan, kami saat pagi hari ini sudah belajar bagaimana ciri-ciri orang yang belum bertobat walaupun kelihatan mereka itu hebat sekali. Dan biarlah kami bukan terhitung kepada orang-orang yang belum bertobat, tetapi kami adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. See you.